Oke, di les kali ini kita akan melanjutkan materi les kita, yaitu matematika minat tentang limit fungsi trigonometri. Kemarin, minggu lalu kita sudah belajar juga tentang limit fungsi trigonometri. Di antaranya Mbak kasih rumus-rumus simple ya. Ini rumus-rumus simple untuk sinus dan tangen kan. Sudah, dan itu masih kita gunakan. Dan ada kaitannya juga ini dengan identitas trigonometri ya, yang sudah dipelajari di kelas 10 dan 11. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar menghitung dan kayaknya masih bingung. Jadi di sini Mbak akan lebih menjelaskan kembali bahwa apapun model soal limit trigonometri itu digunakan cara yang pertama adalah substitusi langsung. Jadi limit X mendekati berapa, ya itu sudah kayak contoh ini limit X mendekati pi per 2. Ya sudah, langsung ganti X-nya dengan pi per 2. Begitu. Nah, kalau nanti di sini dihasilkan penyebutnya 0, entah 0 per 0 kah, atau 2 per 0 kah, pokoknya penyebutnya 0, berarti ini adalah bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu, berarti tidak benar, berarti harus digunakan cara lain. Nah, cara lainnya biasanya dilihat dulu, bisa tidak difaktorkan. Pemfaktoran ada 4. Ingat, ada 4 pemfaktoran. Yang pertama, distributif, yang dikeluarkan faktornya. Lalu selisih 2 kuadrat, ini yang sering juga. Selisih 2 kuadrat itu yang bagaimana? Yang kalau A pangkat 2 kurang B pangkat 2 menjadi A tambah B kali A kurang B. Itu ya. Nah, lanjut. Jadi selisih 2 kuadrat yang seperti ini, lalu ada cara pemfaktoran yang AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan 0. Itu jangan dilupakan ya. Nanti kalau pemfaktoran juga tidak bisa, kan ada kadang bentuk trigono yang tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ini yang cakupannya luas. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri itu artinya kita harus pintar mengubah bentuk fungsi trigonometrinya ke bentuk lain. Nah, ke bentuk lain ini nih yang luas sekali cakupannya, bisa dengan menggunakan rumus simple. Rumus simple itu rumus yang sudah kemarin saya kasih, yang hanya berlaku untuk sinus dan tangen. Yang kalau misal sin X per X berarti nilainya 1, tangen X per X nilainya 1. Bisa diubah ke bentuk itu. Bisa juga diubah ke bentuk identitas trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas 10 dan 11. Jadi yang cakupannya sangat luas itu adalah poin ketiga ini. Disitulah yang kadang membuat bingung kalian, ya. Jadi nanti yang akan kita perdalam di sini adalah yang nomor 3 ini. Baik, langsung. Yang pertama dengan cara substitusi untuk mengingatkan kapan digunakan cara substitusi. Ketika X mendekati A, langsung kita ganti X-nya sama dengan A. Ya, contohnya seperti ini. Limit X mendekati pi per 2 dari 1 kurang sin pangkat 2X per 1 kurang sin X sama dengan, langsung kita coba, kita masukkan atau kita ganti X-nya dengan pi per 2. Gitu ya. Nah, di sini berarti X langsung semua berubah jadi pi per 2. Kalau X-nya sudah diganti pi per 2, limitnya ini tidak perlu ditulis kembali. Nah, di sini sin kuadrat pi per 2, berarti artinya sin pi per 2 kali sin pi per 2. Sin kuadrat itu artinya sinnya double, 2 kali seperti ini. Sin pi per 2, pi itu nilainya 180, kalau pi per 2 berarti 180 per 2, yaitu 90 derajat. Sin 90 itu 1, berarti 1 kali 1 tetap 1 ya, berarti sin kuadrat pi per 2 nilainya 1. Yang ini juga nilainya 1. Nah, berarti 1 kurang 1, nah ini kan 0 per 0, bentuk tak tentu. Nah, tadi bagaimana kalau bentuk tak tentu? Berarti tidak sah, tidak benar, berarti harus dicari kembali dengan cara yang lain. Nah,
Coba dengan cara pemfaktoran. Oh, ternyata bisa. Ini model seperti ini, itu model selisih 2 kuadrat. Ada pangkat 2 dan depannya 1. Jadi, 1 ini kita anggap pangkat 2. 1 pangkat 2 kan tetap 1. Jadi sama saja mau 1 kah, 1 pangkat 2 itu sama. Sin kuadrat X. Kita anggap ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Tadi bagaimana kalau A kuadrat B kuadrat? Jadi A tambah B, A kurang B. Berarti jadinya sama saja seperti 1 tambah sin X, kuadratnya tidak perlu karena B-nya pun kita tidak taruh kuadrat kan. Jadi 1 tambah sin X dikali 1 kurang sin X. Seperti ini. Ini pemfaktoran selisih 2 kuadrat ya. Saya tulis pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Pernya ini tidak bisa diapa-apakan, tetap. Karena X-nya belum diganti, limit tetap ditulis. X mendekati pi per 2. Setelah itu dicoret, akhirnya seperti ini. Baru kita masukkan X-nya pi per 2. Sehingga 1 tambah sin pi per 2 kan tadi sin 90 ya, yaitu 1. Jadi harus hafal juga sudut istimewa. Sin 90 itu adalah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi jawabannya 2. Seperti itu ya. Kemarin sudah hanya memperdalam ya, perdalam lagi. Nah, contoh soal yang nomor 2. Limit X mendekati 0 dari cos X kurang cos 3X. Kita masukkan 0 dengan cara substitusi ya ini. Dapatnya tak tentu lagi, berarti harus dengan cara lain. Dengan bagaimana memfaktorkan? Coba dicek. Tidak bisa, ini tidak bisa difaktorkan. Tahu dari mana? Tidak bisa. Pertama, tidak mengandung kuadrat, berarti bukan selisih 2 kuadrat. Kalau mau pakai distributif, apa yang mau dikeluarkan? Kalau distributif kan misal AX tambah BX, sama-sama mengandung X, X-nya dikeluarkan, A tambah B, gitu kan kalau distributif. Nah, ini apa yang mau dikeluarkan? Tidak bisa ini. Jadi ini pemfaktoran juga tidak bisa. Nah, berarti dengan metode yang ketiga, yaitu dengan mengubah bentuk fungsi ke bentuk lain. Jadi fungsi trigonometri diubah ke bentuk lain yang sama. Jadi diubah yang tidak mengurangi nilainya, nilainya juga sama. Mau diubah ke bentuk lain tetap sama, gitu ya. Oke.